Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi persamaan kuadrat. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah bagaimana cara kita menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Yang pertama, kita lihat bentuk umum dari persamaan kuadrat. Adapun bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di mana A tidak sama dengan 0, A, B, dan C merupakan bilangan real. Nah, A ini disebut sebagai koefisien dari X kuadrat. Sedangkan B ini dikatakan sebagai koefisien dari X. Dan terakhir, C merupakan konstanta atau bilangan tetap. Perhatikan contoh soal. Pertama, mengacu pada bentuk umum persamaan kuadrat, tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan berikut. Kita perhatikan. 2x kuadrat ditambah 3x kurang 9 sama dengan 0. Nah, kita perhatikan bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah dengan c sama dengan 0. Maka A adalah koefisien x kuadrat. A adalah 2, A sama dengan 2. Kemudian B adalah koefisien dari x, maka nilai B sama dengan 3, sedangkan C adalah konstanta, sehingga C nilainya negatif 9. B, 4x kuadrat kurang 25 sama dengan 0. Ini masih kita perhatikan lagi. Bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. A koefisien X kuadrat, maka A sama dengan 4. B koefisien dari X, B koefisien X nggak ada, X-nya tak ada, berarti di saat ini B-nya bernilai 0. Karena 0 dikali X hasilnya 0, maka tidak ditulis. Sehingga nilai B-nya adalah 0. Sedangkan C adalah konstanta, maka C nilainya negatif 25. Untuk soal berikutnya, X kuadrat ditambah 7X sama dengan 0. Bentuk umum persamaan kuadrat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. A adalah koefisien X kuadrat. X kuadrat berarti koefisiennya 1. Maka nilai A adalah 1. B koefisien dari X, berarti koefisien X-nya 7. Maka B sama dengan 7. Dan C tidak ada. Maka nilai C sama dengan 0. Kita lanjut soal yang kedua. Nyatakan persamaan berikut dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Yang A, kita perhatikan. 6x kuadrat ditambah 4x kurang 5 sama dengan 4x kuadrat tambah 9x. Nah, kita perhatikan 6x kuadrat sejenis dengan 4x kuadrat pindah ruas, berarti kurang 4x kuadrat ditambah 4x. 4x sejenis dengan 9x tambah pindah ruas menjadi kurang 9x. Kemudian dikurang 5 sama dengan 0. Karena ini semuanya sudah pindah ke ruas kiri. 6x kuadrat dikurang 4x kuadrat sejenis. Maka hasilnya adalah 2x kuadrat. Ini sejenis. 4 dikurang 9 berarti negatif 5x. Kurang 5 sama dengan 0. Ini dia bentuk persamaan kuadratnya. 2x kuadrat dikurang 5x kurang 5 sama dengan 0 sudah memenuhi AX kuadrat
tambah BX tambah C sama dengan 0. Untuk yang B, 2P kali P tambah 6 kurang 8 sama dengan P kuadrat dikurang 3P tambah 6. Kita jadikan ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi 2P dikali dengan P, hasilnya adalah 2P pangkat 2 ditambah 2P dikali dengan 6, berarti 12P kurang 8, sama dengan P kuadrat dikurang 3P ditambah 6. Kita kumpul yang sejenis, 2P kuadrat sejenis dengan P kuadrat, berarti pindah ruas menjadi kurang P kuadrat, ditambah dengan 12P, ini sejenis dengan negatif 3P, berarti pindah ruas, jadinya tambah 3P, kurang 8, ya, konstanta sama konstanta, positif 6, pindah ke ruas kiri, maka jadinya negatif atau kurang 6, ya. Jadi sudah pindah semua dari kanan, pindah semua ke ruas kiri, ini sama dengan 0. Nah, kita lihat yang sejenis, 2P kuadrat dengan P dikurang, maka hasilnya P kuadrat. Ini sejenis, 12P ditambah 3P, 15P. Negatif 8 dikurang 6, berarti negatif 14, sama dengan 0. Maka inilah bentuk umumnya, yaitu P kuadrat ditambah 15P dikurang 14 sama dengan 0. Nah, berikutnya kita lihat bagaimana cara menentukan akar ataupun penyelesaian dari persamaan kuadrat. Untuk menentukan akar atau biasa disebut dengan penyelesaian persamaan kuadrat, AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Ini artinya adalah kita mencari nilai X yang memenuhi persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 sehingga persamaan tersebut menjadi benar. Nah, untuk persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, pengganti-pengganti variabel X yang dicari harus memenuhi syarat jika disubstitusikan. Nah, substitusikan ini maksudnya adalah digantikan pada persamaan tersebut menjadi kalimat yang benar. Nah, pengganti-pengganti variabel X yang demikian itulah yang disebut sebagai akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut. Kita lihat contoh soal nomor 1. Tunjukkan bahwa X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan negatif 7. Ini merupakan akar-akar persamaan dari X kuadrat dikurang 49 sama dengan 0. Yang pertama kita ambil X1 sama dengan 7. Kita substitusikan ke persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 49 sama dengan 0. Maka harga X diganti dengan 7. Kita ganti 7 menjadi 7 kuadrat dikurang 49 sama dengan 0. 7 kuadrat berarti 49 dikurang 49 sama dengan 0. Nah, ini berarti 0 sama dengan 0. Maka kalimat ini bernilai benar. Sehingga jika X sama dengan 1, jika X1 sama dengan 7, berarti ini adalah merupakan penyelesaian dari persamaan X kuadrat dikurang 49. Kita lanjut yang berikutnya. Bagaimana jika X2-nya itu sama dengan negatif 7? Maka kita ambil nilai X ini, kita substitusikan, kita ganti ke persamaan kuadrat. X kuadrat sama dikurang 49 sama dengan 0. Kita ganti harga X sama dengan negatif 7, berarti negatif 7 pangkat 2 dikurang 49 sama dengan 0. Negatif 7 pangkat 2
berarti juga 49. Dikurang 49 sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Berarti ini juga bernilai benar. Sehingga untuk X sama dengan negatif 7, ini juga merupakan akar ataupun penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 49 sama dengan 0. Nah, untuk yang nomor 2, selidiki apakah X sama dengan negatif 8 merupakan akar ataupun penyelesaian dari persamaan X kuadrat dikurang 5X kurang 24 sama dengan 0. Kita substitusikan harga X sama dengan negatif 8 ke persamaan kuadrat ini. Nah, kita ambil X sama dengan negatif 8. Berarti negatif 8 pangkat 2 dikurang 5 kali X. Berarti 5 dikali negatif 8. Dikurang 24 sama dengan 0. Negatif 8 pangkat 2, 64. Dikurang berarti negatif 5 dikali negatif 8. Tambah 40. Kurang 24 sama dengan 0. 64 dikurang 24. Berarti 40. 40 tambah 40 berarti 80. 80 ternyata tidak sama dengan 0. Berarti ini salah. Sehingga negatif 8 bukan merupakan akar ataupun penyelesaian dari persamaan tersebut. Oke, kita lanjutkan soal ketiga. Salah satu akar penyelesaian dari persamaan Y kuadrat ditambah 9Y tambah 2P sama dengan 0 adalah Y sama dengan negatif 5. Tentukan nilai P. Oke, kita lihat. Y kuadrat ditambah 9Y ditambah dengan 2P sama dengan 0. Kita ambil harga Y-nya itu adalah negatif 5. Substitusikan. Kita ganti Y dengan negatif 5. Negatif 5 pangkat 2 ditambah 9 kali negatif 5 ditambah dengan 2P sama dengan 0. Negatif 5 pangkat 2, 25. Ditambah negatif 5 dikali dengan 9, berarti kurang 45. Negatif 45. Tambah 2P sama dengan 0. Sejenis, maka dapatnya negatif 20 tambah 2P sama dengan 0. 2P sama dengan 20 ini kita pindah ke ruas kanan. Kita pindah ke ruas kanan, negatif berubah menjadi positif. Berapa nilai P? Berarti P adalah 20 dibagi 2. Hasilnya 10. Ternyata nilai P tadi nilainya adalah 10. Oke, kita lihat berikutnya bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Pertama, menggunakan sifat P kali Q sama dengan 0. P kali Q sama dengan 0. Jika Q tidak 0, berarti P-nya 0. Contoh, kita ambil sini P kali Q sama dengan 0. Dikatakan jika Q tidak 0. Kita misal Q adalah nilainya 2. Nah, apabila Q-nya 2, berapa dikali dengan 2 menghasilkan 0? Sudah pasti P harus bernilai 0 supaya 0 kali 2 dapatnya 0. Sedangkan untuk yang berikutnya, jika P tidak sama dengan 0, kita balikkan aja. Kita kasih P-nya adalah 2. 2 dikali berapa? Dapatnya 0. Otomatis Q pasti nilainya adalah 0. Sedangkan yang ketiga, jika P dan Q adalah 0, pasti hasilnya adalah 0. Berarti 0 dikali 0 sama dengan 0. Ini P, yang kedua adalah Q. Kesimpulannya apa?
Kesimpulannya adalah untuk sembarang bilangan real P dan Q selalu berlaku bahwa jika P dan Q anggota bilangan real, maka P dan Q sama dengan P kali Q sama dengan 0, maka P-nya pasti sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. Contoh, tentukan penyelesaian dari persamaan-persamaan berikut. Yang A, 2 dikali dengan X tambah 5 sama dengan 0. Nah, ini 2, kita misalkan ini adalah P, sedangkan X tambah 5 ini adalah Q. Dikatakan tadi, jika P tidak sama dengan 0, jika P tidak sama dengan 0, pasti Q sama dengan 0. Maka yang kita lihat adalah Q. Q ini X tambah 5 sama dengan 0. Maka harga X sama dengan negatif 5. Jadi penyelesaian dari persamaan di bawah adalah X sama dengan negatif 5. Oke, untuk yang B, 4X dikali 2X kurang 5 sama dengan 0. Kita ambil sifat yang tadi. Berarti P dikali Q sama dengan 0. Jadi P-nya 0, kemudian Q-nya 0, supaya menghasilkan 0. Maka kita ambil 4X sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 per 4. Berapa nilai X? Nilai X 0. Kita ambil ini adalah X1-nya 0. Yang kedua, Q-nya juga 0. Berarti 2X dikurang 5 sama dengan 0. 2X kita pindahkan, 5 pindah ruas, berarti 0 tambah 5, karena 5 pindah ke ruas kanan. 2X sama dengan 5, maka X adalah 5 per 2. Ini kita ambil X2, yaitu 2/2. Sehingga penyelesaian dari soal tadi adalah X1 sama dengan 0 dan X2-nya sama dengan 2/2. Untuk yang C sama juga. Jadi ini kita misalkan ini adalah P, yang ini Q. Maka P kali Q supaya ketemu 0, P-nya 0, Q-nya juga 0. Kita ambil 2 dikurang 3Y sama dengan 0. Maka negatif 3Y sama dengan 2 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 2. Y sama dengan negatif 2 per negatif 3. Atau Y1-nya 2 per 3. Yang kedua, 5 ditambah 2Y, ini adalah nilai Q, itu sama dengan 0. Maka 2Y sama dengan 5, kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 5. Y sama dengan negatif 5 per 2. Menjadi Y2 sama dengan negatif 2,5. Sehingga penyelesaian dari persamaan kuadratnya adalah Y1 sama dengan 2 per 3 dan Y2 sama dengan negatif 2/2. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana menggunakan hukum distributif AX kuadrat ditambah ABX sama dengan AX kali X tambah B. Contoh, tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. X kuadrat dikurang dengan 5X sama dengan 0. Di sini kita ubah ke dalam bentuk sifat atau hukum distributif. Kita keluarkan X seperti ini, sama dengan 0.
Nah, X dikali berapa menghasilkan X kuadrat? Berarti harus dikali dengan X. Kurang. Kemudian berikutnya, X dikali berapa menghasilkan 5X. Jadi, masuknya 5. Nah, ingat kembali, bentuk seperti ini yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pada contoh soal sebelumnya. Berarti ini P dikali dengan Q sama dengan 0. Yang pertama adalah X sama dengan 0, karena P sama dengan 0. Yang kedua, Q sama dengan 0. Berarti X kurang 5 sama dengan 0. X sama dengan 5 pindah ruas menjadi positif 5. Sehingga penyelesaiannya adalah X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 5. Untuk yang B, 3X kuadrat dikurang 12X sama dengan 0. Nah, 3 dengan 12. Kita keluarkan 3. X kuadrat dengan X berarti X yang keluar. Nah, baru kita buat seperti ini. 3X dikali berapa menghasilkan 3X kuadrat? Berarti dikali X. Kurang. 3X dikali berapa menghasilkan 12X? Berarti 3X dikali dengan 4. Nah, berarti ini sudah masuk lagi pada bentuk P kali Q sama dengan 0. Yang pertama, 3X sama dengan 0. Berarti X adalah 0 per 3. Maka ketemu X1, 0. Yang kedua, X dikurang 4 sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 4 pindah ruas, positif 4. Positif 4. Nah, berarti X2-nya ini adalah 4. Sehingga penyelesaiannya itu adalah X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 4. Kita lanjutkan lagi bagaimana menggunakan bentuk X kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, apabila bentuknya X kuadrat tambah BX tambah C, ini menjadi X tambah P dikali dengan X tambah Q. Dengan ketentuan C ini, C diperoleh dari P kali Q, berarti ini adalah merupakan hasil kali dua bilangan. Dan B ini diperoleh dari P tambah Q. P tambah Q, yaitu B merupakan hasil jumlah dua bilangan. Kita lihat contoh soal yang di bawah. Tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. X kuadrat ditambah 5X ditambah dengan 6. Maka akan menjadi X tambah P dikali dengan X tambah Q. Kita lihat dulu. Maka yang pertama, X. Di sini juga X. Ini sama-sama X. Nah, tugas kita mencari 6. Ini adalah nilai C. 6. Dimana kita lihat 6 ini harus menghasilkan apabila dikali, kita cari faktor 6, apabila dikali menghasilkan C, berarti menghasilkan 6. Kemudian kalau ditambah menghasilkan 5. Nah, kita perhatikan faktor dari 6. 6 itu adalah 1 dan 6 faktornya, karena 1 dikali 6 menghasilkan 6. Berikutnya adalah 2 dan 3. Coba kita masukkan. 1 kali 6 menghasilkan 6, tetapi 1 ditambah 6 tidak menghasilkan 5.
maka yang bisa diambil adalah 2 dan 3. Karena 2 kali 3 hasilnya 6, 2 tambah 3 hasilnya adalah 5. Sehingga ini diisi dengan X tambah 2 dikali dengan X tambah 3 sama dengan 0. Nah, ingat sifat P kali Q sama dengan 0. Ambil X tambah 2 sama dengan 0, maka X satunya negatif 2 karena pindah ruas. X tambah 3 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 3. Sehingga penyelesaian yang kita peroleh, penyelesaiannya adalah X1 sama dengan negatif 2 dan X2 sama dengan negatif 3. Oke, kita lanjutkan untuk X kuadrat dikurang 4X kurang 5 sama dengan 0. Berarti sama. Kita ambil dulu. Ini X dan X. Kita lihat negatif 5. C-nya adalah negatif 5. Kali harus sama dengan C. Negatif 5. Tapi jika ditambah harus sama negatif 4. Kita lihat. Faktor dari negatif 5. Jika dikali adalah negatif 5. Jika ditambah dapatnya adalah negatif 4. Kita masukkan. Ini berarti harganya negatif 5 dikali dengan 1. Negatif 5 ditambah 1. Negatif kali positif, negatif. Negatif 5 ditambah 1 adalah negatif 4. Maka hasilnya, karena ini kurang 5, ini positif 1. Negatif 5 berarti kurang 5. Kemudian ini menjadi tambah 1 sama dengan 0. Nah, konsep P kali Q sama dengan 0. Berarti X kurang 5 sama dengan 0. X1 5. Kemudian X tambah 1 sama dengan 0. Berarti X2-nya adalah negatif 1. Sehingga penyelesaiannya adalah X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan negatif 1. Kita lihat lagi soal C. X kuadrat ditambah X dikurang 6 sama dengan 0. Maka sama seperti soal A dan B. Kita ambil ini X kuadrat berarti X kali X. Nah, kita ambil negatif 6. Kalau dikali, jadi C, kalau dikali sama dengan negatif 6, jika ditambah menghasilkan koefisien X atau nilai B-nya adalah 1. Nah, kita lihat negatif 6. Negatif 6 ini bisa kita ambil 3 dan 2. 3 dan 2. Salah satunya berarti harus negatif. Maka yang harus negatif adalah 2. 3 dikali negatif 2, negatif 6. 3 ditambah negatif 2 adalah positif 1. Maka X tambah 3 dikali dengan X kurang 2 sama dengan 0. Masuk lagi dengan sifat tadi. P kali Q sama dengan 0. Berarti harus P-nya 0, Q-nya 0. Maka X tambah 3 sama dengan 0. X negatif 3, X1-nya. Kemudian X kurang 2 sama dengan 0. Berarti X2-nya adalah 2. Penyelesaiannya X1 sama dengan negatif 3 dan X2 sama dengan 2.
Nah, untuk yang terakhir, yang D, X kuadrat dikurang 36 sama dengan 0. Berarti kita lihat di sini, X kuadrat, maka menjadi X kali X. Yang kita ambil C-nya, ini adalah negatif 36, kemudian B-nya bernilai 0. Maka negatif 36. Apabila dikali, harus menghasilkan C negatif 36. Apabila ditambah, menghasilkan 0. Harus menghasilkan 0. Maka yang diambil negatif 6 dikali 6. Kemudian negatif 6 ditambah 6. Negatif 6 dikali 6, negatif 36. Negatif 6 tambah 6 sama dengan 0. Jadi di sini kurang 6 ditambah dengan 6 sama dengan 0. Nah, karena ini P, ini Q, P, Q, maka X dikurang 6 sama dengan 0, X sama dengan 6. Kemudian X ditambah 6 sama dengan 0, maka X2 sama dengan negatif 6. Ini kita ambil X1. Sehingga penyelesaiannya adalah X1 sama dengan 6 dan X2 sama dengan negatif 6. Baiklah, kita lanjut pada faktorisasi berikutnya, yaitu bentuk AX kuadrat ditambah dengan BX tambah C dengan A tidak sama dengan 1. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan AX kuadrat tambah PX tambah QX tambah C. Dengan syarat P kali Q sama dengan A kali C dan P tambah Q ini sama dengan B. Kita perhatikan contoh soal, tentukan penyelesaian dari persamaan 3x kuadrat tambah 7x tambah 2 sama dengan 0. 3x kuadrat ditambah 7x tambah 2 sama dengan 0. Kita ambil dulu di sini. Pertama, kita lihat 3 dikali 2. Ini menghasilkan 6. Ini nanti kita lihat bahwa A kali C sama dengan P kali Q. Dan ini adalah nilai B, yaitu sama dengan 7. Maka kita ambil 6. Kita cari faktor dari 6. Jika dikali menghasilkan 6. Jika ditambah harus menghasilkan 7. Berarti yang masuk adalah 1 dan 6. 1 kali 6, 6. 1 ditambah 6 sama dengan 7. Nah, maka kita masukkan 3x kuadrat, 7x berubah menjadi 1. Yang kita ambil berarti 1x. 1x ditulis x. Ditambah dengan 6x. Ini dia. 1 dan 6. Ini 1, 6. Ditambah dengan 2 sama dengan 0. Baru kita kelompokkan menjadi 3x ditambah x. Kemudian 6x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, 3x kuadrat ditambah x. Berarti x yang keluar. Sudah diambil x, maka yang tinggal 3x. Karena x dikali 3x kembali 3x kuadrat. Kemudian ini berarti 1. Karena x dikali 1, x. 6 dan 2 berarti keluar 2. Dikali dengan 6 dibagi 2 adalah 3x. 2 bagi 2 dapatnya 1. Sama dengan 0. Nah, perhatikan. Ini sama. Ini sama. Ingat sifat
A dikali B ditambah dengan C dikali B, maka menjadi A tambah B dikali dengan C. Nah, kita lihat di sini, berarti ini sudah sama, sehingga hasilnya adalah X, karena tambah, ambil tambah 2, ini sama, berarti dikali dengan 3X tambah 1 sama dengan 0. Nah, berarti P ini Q, maka X tambah 2 sama dengan 0, X1 negatif 2, sedangkan 3X ditambah 1 sama dengan 0, maka 3X sama dengan negatif 1, berarti X sama dengan negatif 1/3. Sehingga penyelesaiannya adalah X sama dengan 1, X sama dengan negatif 2, dan X2-nya sama dengan negatif 1/3. Demikianlah cara menentukan akar ataupun penyelesaian dari persamaan kuadrat dengan menggunakan pemfaktoran. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.